lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo datang. Tapi nanti kampung-kampung rata-rata datang semua. Gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa kiai top. Sampai gejol-gejol kan. Tapi mau rata kok. Aku nih, Gus, nggak ngerasa top, gue berkau kesunatannya sing top itu lah. Orang oleh teko, berarti kira teko ngerasa top. Akhirnya dia teko berkompetisi dianggap top. Terus ketiga itu begini, gua nanti dibantah tiang. Kan kalau di kalangan kiai ada pasul masail juga, tapi buatan di panitia ini NU atau Muhammadiyah buatan biasa silaturahim, buatan enten panitia ini. Jadi buatan enten sponsor ya, udah biasa ketemu malam. Begini problemnya saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati. Dia mau wangkel perkara ini, wong iki nak jisik, nak waya ono jamaah, tipe bijan ternodang kita. Wong fasik kan mangkel, gue kalau nanti dibantah kok. Gus, wong itu kurang ajar. Nak ono Jumatan tau semeti merken. Kudune cerita, masjid kula iku nate protol gara-gara begitu. Oh jenengan ngengken kula nyolati. Keberatan Gus. Kok dene cerita elek iku nak ono jamaah disetelo dangdut, pokoke jeneng mau pasang ning dikon nak mangkel lho. Lah wong saleh iku rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid iki. Kadang itu ketenangan ono jamaah niku. Terus among kiai mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau nggak murid saya muridnya bapak saya, kalau nggak muridnya bapak saya muridnya mbak saya. Jika banyak kiai sepuh di kawasan saya sama saya hormat. Ada yang nggak muridnya bapak, nggak muridnya mbak, muridnya buyut, muridnya Badrul Rahman. Jadi terhormat deh. Mana nyai latihan ke Mustafa kesel, perkara ini uang itu orang hormat sih, jadi kesel. Itu takut maksud. Jawaban saya begini. Mbah, jenengan nak maca selawat, nak ono wong mati kan salate piye? Mesti eling. Takbir ula, takbiratul ula atau takbiratul ihram kan. Takbir ula Fatihah, saniyah iku maca selawat. Terus ketiga iki sing ono masalah. Ndongakno mayit, takbir keempat, salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi adat Indonesia kumpul ujug suwi salam. Kalau nyolati jenazah teng Mekah, itu hampir takbir keempat ya langsung dia kayak misalnya, kalau nanti makmum Said Ahmad angker takbir keempat ya langsung. Dan Indonesia bertakbir keempat sesuai, tuh. Yang Magelang sesuai, malah sesuai ya. Nah yang pakai gua angker keempat ya salah. Yang Mekah gitu, tapi Indonesia berkeempat ya sesuai. Ordernya biar raro, pokoknya pun. Desa kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok. Liya-liyane rawani. Mergo ya wis gak pantes bar. Kula tenang ae. Rada enak mboten terkenal ngalim wong ora pati kakean komplain lho. Nah, kula takoki. Wong sing maca Fatihah fadilah ngene iki. Nggih Gus, maksudnya seperti. Iki sing maca Fatihah ra jenengan, berarti sing untuk gajarane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca selawat man sholla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asron. Waktu selawat sitok diwales pangeran 10. Sing tok walesan mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing maca lha iya jenengan ibadah kok getun. Anggap ae golek ganjaran dhewe. Wah yo wis cocok. Lah pas ngadongakno mayit. Yo ngene, dongamu kan wis donga ngepek. Nak mayit niki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten. Tapi kita elek gene iki mawon. Wong donga ing kanan nek donga ngepek. Lho, apa? Kalau kan kalau ini mayit baik, kalau ini mayit jelek. Malah penak to kira sang hukumi pun iki. Wa mayamut walam yatub min dzabihi fa amruhu mufawadun li rabbi. Wong mati urung tobat niku urusane jeneng. Akhire bengi tahlil. Ngerti tak wong kok tahlil jare Gus Pak. Tahlil itu maca kalimat thayyibah kan mesono. Mangko la ilaha illallah dakhalal. Saiki sing la ilaha illallah sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil berarti sing dakhalal jannah. Sing tahlil. Wong sing maca la ilaha illallah dakhalal. Saiki sing maca tahlil itu sing maca apa mayite? Sing maca lha opo ke getun maca nang fasik, maca dhewe. Lah itu boleh takoi.
Oh rumah teman mbek mayit ngati nangin. Jare sapa rumah mayit mikir awakku dhewe lho apa. Begitu juga ke maca selawat, bapak selawat Sayyidina Muhammad sing wangil lho sing kamek wong do menang kabeh kok ada anu sing wangil lho kimsok. Sing ada maklumati kami dadak gak sing oh masoli Abdullah sholati ala asati makhlukatika nuri hudas ya. Ki siapa Mas? Kalau mboten nate mimpin ngoten. Perkara wong terus menang kabeh wah malah repot. Ada sing umum-umum ae ben wong iso nirokno. Ora nanti diprotes. Gus, kiye sing ngangil lho jenenge sing ngangil. Lah aku nek sing ngangil ke meneng yo ibu ada. Agar sing ngangil kan kiye ini tok sing ngomong. Liyane apa? Meneng. Akhirnya aku ganti selawat sing umum ae ben bareng-bareng kan ganjarane luwih akeh. Tapi nak koyo kiye anyar Mustofa resiko jaga perapal. Nah, nama aku kan saman, Mas yo nganggo lafaz sing terkenal. Sing muni Gus Baga apal sopo. Tapi nak iki debutan saya harap tetep nganggo sing angel-angel. Kersane apa? Tapi nak kula keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan menengai kabeh. Meneng ta Mas ning ngono Gus. Wong awil lho Mas. Masallah Abdullah sallallahu alaihi wasallam makhlukati kanu diudah sayyidina. Mulane Muhammadin terus ada maklumat di kamu ada kalimat itu pokoknya mau ada urun repot ini. Jadi kiai ya macam-macam monten sing madhape kados kula sing gampang-gampang penting diwaca wong akeh ana sing kok dari wong kan padha sudah itu melok toreko wong la ilaha illallah al maujud apa maksud urutane mana iki al maujud fi kulli maka terus al mazkur fi kulli khan terus Wira mustahanan andu. Fikul di hal ini oh. Oh sing gampang ini kan edisi gampang atau sing angel. Kak sing kiai ini lho. Gampang. Aku kan la ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan menang kabeh. La ilaha illallah rasul. Wira mustahanan andu. Fikul. Wong kula nek kiai top agar tahlil itu kan bingung. Perkara kok lafat banget kabeh. Padahal ben tahlil santri kula. Kowe kok iso ngono iki? Aku kiai kowe ora iso. Pergi tiap daerah iki adate. Butuh-butuh. Wah, mate ana wong yo. Kalau di pengalaman itu Gus Koyum langsung tak pernah lihat kalau itu balik man. Iku bareng dene pidato kesusu mbak pidato tembuti. Ngerti nak kiai iku terkenal tahlil suwi mergo kalimatnya ku aneh-aneh. Ya kula suwun nggih tahlil kula mawon. Kode kesusu. Terus jam moto kula kuping telu lha pun terus pidato. Mergo kuwatir nak kiai iku ra barbar. Mergo pas kesusu lan arek kesusu nggih, Bos. Ini cerita. Jadi nah, kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut mangkel lah mayit mayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel ning wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka. Mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik, ngempet-ngempet sithik tekon ning majelis, niati ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan kowe gedeng mayi. Gedenge ora iso mbok ilangi, gak apa-apa. Pancen mayit itu lalas sing dicolong ya donyamu. Masjid sing di imamane terus niku yen kena mercon. Wong wong nak pasang ning desa kan wis parah tenan. Ada desa kula nu aman ya wonten kiai mulai buyut-buyut. Desa-desa debutan ngoten niku ora repot. Biasane langgar jadi sasaran. Lan kula sayang mbek Mustofa ki debutan wangel kan. Wabot. Rapot kiai jeneng ono dilarakno ono macam-macam. Ya saya ulang lagi ya, jadi ini supaya sampean tahu. Jadi, tapi kalau kefasikan itu yang mutaadiyah tadi hanya saya kayak enggo bojone orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak, harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Nyun Sewu ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hak kuwa. Kamu yang hanya melanggar itu
Aku, kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu apa Rasulullah? Gak mau zina lah Pak afifah. Kayak apa? Jadi bujune pamit ning mall karena suaminya mau afifah disilai mobil digawani ATM. Terus boleh demenan. Kayak apa? Mangkal mobil ganggu fasilitas dari suaminya. Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari. Kamu menzinai istri orang. Istri orang pun dikelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyon Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, Gus rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya. Andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 kan? Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Tuh iku ae kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelonan tok, ora cukup. Aku terus ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane cawe itu. Kan ra roh. Terus rohe papat kudu bar. Ada gentenan yo itu. Enggak diterima. Terus parahe meneh saksi papat iki kudu adil. Ada pegawaian nginceng yo ora adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawai deh. Misalnya itu sini Mustafa Adil, lo kok nganti roh, lo pengen lo soleh sing nginceng. Nah, kemungkinannya, berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari Mas piro ngadus sing lanang tersinggung di tekek mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijanya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya, yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam, toh lebih sah. Itu kan ada yang di Surabaya itu mati, jadi lepokno tabung LPG jadi semen. Gara-gara demenan wedok, konangan terus. Sampai istrinya yang tua itu karena lebih kaya, nyewa preman dipateni, dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau mengkritikan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso diedit. Ora oleh foto pemenang video enggak bisa. Bisa di Kanjeng Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi kan saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok law. Ana wong lanang mulai mergo ibu bojone iku ning dhuwure ana wong lanang liya. Madza af'al. Terus kula sing dilakoni tiyang niku madza yaf'al dilakoni napa? Nabi jawab, yo al-bayyinah wa ila khudara dzuri. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid perkarane kowe kondak nuduh orang. Napa ya Rasulullah bayyinah? Iya bayyinah pinten papat.
Kulo golek kanca sedeng bar dadi bar. Kulo kan golek wong papat sedeng bar. Kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ora pokoke al-bayyina wa illa budala tori itu tetep bayyina nak robe. Nah, saya itu berkali-kali basul masail yang seperti itu. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke, dalam konteks orang soleh kayak Mustafa, mungkin cerita seperti itu benar. Ya cerita seperti itu benar. Tapi problemnya, wong lanang sira soleh ya akeh. Wong lanang sira soleh soalnya melaporkan istrinya karena wis ra soleh kepen Mekah. Pak Hakim melapor. Tadi malam saya mergoki istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mantel istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong itu. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya. Paham sih kalau maksud? Sehingga dipersulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nomor li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid. Zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabri'ah. Tabri'ah begini. Disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah. Corosan itu sumpah sabar berdek. Sumpah pocong cara Madura. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena bedak atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali, yang kelima saya siap mendapat azab Allah jika saya bohong. Baru terus dilepas. Furriqa bainahuma alal abad. Keduanya diceraikan alal abad abadi, sama-sama enggak boleh nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an. Yang kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing gorong, nggak berbeda gitu. Utara lagi di pelintes tronton. Kalau di daerah saya gitu kan, anak pantura, ada tukaran gitu. Aku ada nganti melok wong iku, tabrak truk. Terus yang musuhnya, oh tuh truk tok, meni tronton. Saking mangkelin, saking debat tuh. Sing mbong belah ya ngono, kecemplung segoro. Sumpah apa? Kena sing biasane Merapi, sumpah kecopot ulo, kan sesuai daerah apa? Masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya, jadi saya mohon sekali, jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah, kamu harus angkat tangan. Iya Allah menunjukkan wong-wong maksiat itu lagu di dunia. Di dunia itu pantas sih, itu ya untuk ono inan. Makanya dalam Indonesia udah rani copet yo. Coba, kok ini jenius. Berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet itu bodoh, sing nyopet. Wah, ya repot langsung sesuai nak gak ono bahasa hukum nanti begitu. Kalau Dewarani itu orang yang menarik. Sampai banyak orang tertarik. Berarti hebat. Wah, ya repot. Lalu kalau seneng Indonesia niku anggap apa? Artinya apa itu? Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun Nyun Sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional, bahasanya tetap ada razia Satpol PP kepada penyakit apa? Penyakit masyarakat. Bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat terus. Ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus. Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti Nyun Sewu kemanusiaan. Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan. Yang sementara, wah malah kangelan repot. Cara kula wis bener kok, Pak. Sampah masyarakat, penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu gak ada sunnah. Barang maksiat itu delalah secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras. Masuk di Amerika ada rani lonte gitu. Kalau sering delok film-film barat. Kalau nu sering delok yang konsensus mawon. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah kok suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhan. Orang kok selingkuhan marahi istri resminya. Masih ning barat, masih ning negara komunis itu PKI lah, ning Cina. Sing nyolong mbek sing dicolong sing mlayu sing nyolong. Lho kok isih Islami kok roh nak sing nyolong. Ora kok sama rata terus. Paham ya? Mulane bener zaman Kisal almarhum
Nah, kode kulon, uang dari gue PKI kurang. Aslinya yang hati ini yo duit tahu. PKI mau gaya-gayanan. Maksudnya gaya-gayanan itu fitrah manusia itu menolak paham anti Tuhan. Saya ulang lagi, fitrah manusia itu bukan gak ada PKI, enggak, bukan PKI yang organisasi. Fitrah manusia itu menolak paham. Buktinya itu tadi, orang yang selingkuh ya delik. Terus PKI lah, nah selingkuh delik tuh. Nah nyolong delik tuh. Orang di pangeran, orang dihukum kok. Delik. Kan wedi nuraninya sendiri. Maling itu nak konangan Melayu. Orang kok sampai kayak, oh seorang pangeran, dunia kabeh podo sama rata. Terus dibagi ora ono. Tetap Melayu. Mereka izin Melayu. Jadi makanya agama Islam disebut fitrah Allahillati fatarona sa'aliyah. Pasti pikiran manusia itu ingin Islam. Ini Islam itu seperti tadi. PKI lah dari anti hukum Allah, anti agama. Ternyata napas nyolong yo. Harusnya kalau dia tidak meyakini itu haram, tidak meyakini itu masalah kan nggak perlu. Jadi ban nyolong terang-terangan. Disentak sing di rumah. Iya dunia mu bojoku. Dunia ini sama rata sama rasa. Sembrono ini juga agak dunia. Enggak juga kan. PKI Melayu sama rata sama rasanya di mana ini? Makanya cara Allah itu nggak bisa nerima orang udah Islam itu tidak bisa, karena Allah bikin dalam tubuh manusia itu fitrah, dan fitrah ini pasti sesuai dengan Islam. Ini disebut fitrah Allah berarti fataran nas alaiha, bahwa agama ini sesuai fitrah nurani manusia.